Halo, selamat pagi kawan-kawan investor. Kita jumpa lagi di kabar emiten. Kali ini langsung saja saya akan bacakan berita terkait tentang Gojek Tokopedia, di mana harga sahamnya akhir-akhir ini mulai gerak dari 80-an saat informasi ini saya bacakan di tanggal 2 Desember 2023. Harganya sudah menyentuh 109. Setelah saya cek, kemungkinan salah satu penyebabnya adalah adanya berita baik ya, bisa dikatakan corporate action ya. Jadi salah satu beritanya itu adalah TikTok GoTo bakal berkongsi ya, dari kompas.com. Kemudian itu tanggal 30 November muncul dua berita dari kompas.com. Selain yang tadi, TikTok Shop bakal gandeng GoTo. Ini kata Asosiasi E-commerce itu juga beritanya. Kemudian jadi andalan pengguna aplikasi GoPay raih penghargaan dari ajang Google Play Best of 2023 Award. Dan berita yang paling teranyar itu adalah TikTok Shop bakal gabung ke GoTo. Anggota Komisi 6 ingatkan perlindungan data konsumen ya. Saya akan bacakan salah satu berita di Kompas, yaitu dengan judul TikTok Shop bakal gandeng GoTo. Ini kata Asosiasi E-commerce ya. Saya bacakan singkat saja ya kawan-kawan. TikTok dikabarkan bakal membuka kembali layanan dagangannya, yakni TikTok Shop, dengan bergabung ke PT GoTo Gojek Tokopedia. Nah, sebelumnya saya ingin infokan kepada sahabat-sahabat investor retail agar tidak terjebak ya. Setelah TikTok Shop ditutup, saya sebagai pelaku pedagang online itu masih bisa menggunakan seller centernya TikTok ya. Dan di TikTok biasa saya itu saya masih bisa menampilkan keranjang kuning. Nah, jadi saya belum paham ini di mana letak letak kekurangannya akibatnya TikTok Shop ditutup. Karena sebagai seller saya masih bisa jualan. Nah, jadi menanggapi hal tersebut, Eksekutif Director Indonesian E-commerce Association mengatakan dalam dunia industri kemungkinan bergabung dalam bisnis bisa saja terjadi untuk memperluas jangkauan pasar. Sebenarnya tidak mesti TikToknya di dalam industri itu, dari pandangan kami sangat mungkin berafiliasi, bergabung khususnya untuk memperbesar dan meraih market lebih luas. Jadi salah satu tujuannya adalah meraih market yang lebih luas ya, bukan apa-apa ya. Jadi itu berita dari kompas.com. Karenanya, kata dia, masuknya TikTok Shop tak akan mengganggu dominasi platform lokal. Karena semua sudah diatur, peredaran barang di platform sudah diatur, cara mainnya sudah diatur juga. Dikutip dari Bloomberg, rencana merger itu akan diumumkan dalam waktu yang dekat. Aksi merger itu pun dilakukan untuk mengatasi hambatan regulasi yang memungkinkan TikTok menghidupkan kembali layanan belanja online di arena retail terbesar di Asia Tenggara ini ya. Jadi pasar kita adalah pasar besar, dilirik banyak negara. Jadi wajar kita digoncang banyak sekali isu ya. Kemudian saya lanjut ke berita Kompas yang tanggal 30 November ya. Itu judulnya TikTok Shop bakal gabung ke GoTo. Anggota Komisi 6 ingatkan perlindungan data konsumen. Terkait kabar tersebut, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Martin Manurung mengingatkan jangan sampai adanya dominasi pasar di berbagai sektor bisnis yang hanya dikuasai oleh satu konglomerasi. Jadi anggota dewan ini mengantisipasi adanya praktik monopoli ya. Hal ini mengingat GoTo sendiri merupakan perusahaan teknologi besar di Indonesia yang memiliki beragam lini bisnis, mulai dari keuangan, transportasi, hingga e-commerce. Jika GoTo tidak dikelola dengan baik, dapat menimbulkan risiko monopoli dan persaingan tidak sehat di pasar ya. Jadi sebegitu memang besarnya GoTo ya. Maka rencana penggabungan TikTok dan GoTo, kata Martin, perlu mendapatkan perhatian semua pihak, terutama pemerintah dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU, karena dikhawatirkan akan menimbulkan praktik monopoli ya.
Nah, selain itu juga perlindungan data konsumen sangat diperhatikan oleh anggota Dewan 1 ini. Sehingga dia mengatakan kalau perlu dibuat regulasi yang mengatur perlindungan data konsumen dan persaingan usaha yang sehat, kata dia. Oke, baik, sekian informasi yang saya bacakan dari kompas.com, semoga bermanfaat. Semoga teman-teman investor retail lebih bijak dalam mengambil keputusan untuk berinvestasi atau membeli sebuah saham. Ingat, hanya percaya kepada orang-orang yang hanya kaya dari saham, bukan kaya dari grup-grup berbayar dan mengeruk-ngeruk uang member ya. Hal yang penting juga kita harus melihat fakta ya, bukan opini dalam membeli sebuah saham. Oke, demikian dari saya, semoga bermanfaat. Salam cuan.